Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang kami cintai dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita rahimahumullahu jami'an telah menyatakan bahwa terdapat 7 daripada perbendaharaan kebaikan. Jadi ada 7 perkara, yang 7 perkara itu termasuk perbendaharaan daripada kebaikan. Dikatakan perbendaharaan karena 7 perkara yang akan disebutkan oleh para ulama kita niku berisi banyak kebaikan yang tidak bisa dihitung oleh kita sekalian. Mungkin dengan bahasa lain, perbendaharaan itu bisa kita terjemahkan dengan gudang. Jadi ada 7 perkara yang di dalamnya merupakan gudang kebaikan, di mana 7 perkara ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Yang nanti semoga kita sekalian semuanya tanpa terkecuali dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan daripada 7 gudang kebaikan yang akan disebutkan oleh para ulama kita. Jamaah yang kami muliakan, di sini disebutkan sab'atu asya'a min kunuzil bir wa kullu wahidin min dzalika wajibun bi kitabillahi ta'ala. Jadi 7 kebaikan atau gudang kebaikan, ada 7 di situ jumlahnya. Dan semua yang akan disebutkan di dalam kitab ini itu 7-7-nya itu adalah sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya wajib nih. 7 hal niki hukumnya wajib dan merupakan gudang kebaikan dunia akhirat. Fa insyaallah menawi kula panjenengan bisa mengamalkan dengan baik, nanti kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang akan beruntung dunia terlebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari 7 hal tersebut, itu yang pertama adalah awaluhal ikhlasu fil ibadati, mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan perintah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah apa saja ini? Termasuk ibadah sholat, ibadah puasa Ramadan, ataupun sedekah, ataupun apa saja nih, termasuk seperti niki pengajian seperti ini ataupun yang lainnya niku dasar landasan niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal tertentu, bukan karena mencari harta, bukan karena mencari jabatan, pangkat, bukan karena mencari pujian manusia atau pengakuan manusia, tapi murni semata-mata karena kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang nanti di akhirat akan diganti dengan pahala berlimpah, dan nanti ujungnya kita akan diberikan balasan yang sangat luar biasa berupa surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Nah, terus perkara niat ini perkara yang penting Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, untuk mengikhlaskan agama itu hanya lahu maksudnya lahu kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, hunafa yang lurus. Jadi ini penting, karena seringkali ada atau banyak manusia yang sibuk untuk membenahi amal, dan ini bagus sebenarnya, sibuk membenahi amal,
tapi lupa membenahi niat. Padahal amal sama niat itu lebih penting niat. Ada niat belum ada amal niku masih bisa bernilai, Pak. Tapi nek ada amal tanpa niat yang ikhlas tidak ada nilai nih. Jadi niat saja niku bisa berpahala tanpa amal. Tapi tidak ada amal yang berpahala tanpa niat. Misalnya ngeten. Panjenengan niat sebelum tidur nanti malam mau sholat tahajud, gitu kan, pun niat nih, apa? Pun niat. Tapi ternyata malam hari panjenengan tidak bangun karena kelelahan atau yang lainnya, mboten bangun. Niku panjenengan sudah dapat pahala. Tapi panjenengan beramal tapi tidak punya niat ikhlas, niku tidak berpahala. Panjenengan sedekah. Apalagi niki musim napa? Musim napa? Mendekati pemilu. Sedekah ya, namanya sedekah gitu. Sedekah buah ratusan juta, sedekah mungkin untuk pembangunan ini, pembangunan jalan ini dan lain sebagainya, penerangan. Tapi ini amal besar. Tanpa niat yang ikhlas tidak ada pahalanya sama sekali, nol niku. Niki hebatnya niat, Pak. Jadi niat niku kadang tanpa amal berpahala, tapi tidak ada pahala tanpa niat yang lurus, tidak ada pahalanya. Hebatnya niat seperti itu. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan apa? An-niyatu khairun niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Maka monggo meluruskan niat untuk ikhlas mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai punya niat-niat lain. Niat-niat pengen dapat jabatan, kedudukan istimewa. Ada orang belajar nyantri tapi pengennya jadi ustadz. Pengen jadi orang terpandang, pengen jadi rujukan umat, pengen, wah ini bahaya. Ada orang naik haji pengen dapat titel H pokoknya. Ini juga bahaya. Makanya ini penting untuk meluruskan. Ini wajib pertama. Niki gudang kebaikan pertama niku napa? Niat. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mendingan punya niat walaupun belum bisa beramal daripada bisa beramal tapi tidak punya niat yang lurus. Idealnya punya niat yang lurus dan juga amal yang terlaksana. Tapi minimal kalau tidak bisa dua nih terwujud, minimal punya niat yang baik. Kemudian gudang kebaikan yang kedua adalah birrul walidain. Apa? Birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maksudnya al walidain di sini bapak dan ibu, ayah dan ibu kita. Niku al walidain, al walidan. Berbakti kepada orang tua niku pertama hukumnya wajib, Pak. Bukan sunnah, Pak. Tapi berbakti kepada orang tua niku hukumnya apa, Pak? Wajib, dan itu gudang kebaikan. Bukan hanya ada kebaikan tapi gudang kebaikan. Makanya bahasa ulama itu min khunuzil birri. Merupakan gudang-gudang kebaikan itu berbakti sama orang tua. Jadi kalau kita ini mau masuk surga, nggak usah bingung-bingung, nggak usah mikir sing jauh-jauh, nggak usah menghayal sesuatu yang besar-besar yang kemungkinan kita tidak bisa mencapainya. Kenapa? Di rumah kita nih loh ada pintu surga. Di rumah kulon jenengan, langsung di dalam rumah kulon jenengan, bukan di emperannya, bukan di luar, bukan di halaman. Di rumah kulon jenengan itu ada apa? Pintu surga, dan pintu surga niku orang tua kita, bapak dan ibu kita. Babul jannah niku, pintunya surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai wonten Quran niku perintah bersyukur dan berbakti sama orang tua niku digandengkan dengan perintah bersyukur kalih Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah digandengkan dengan bersyukur kepada orang tua, Pak. Ayatnya apa? Dalam Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman
Anishkurli wali walidaika wa ilayyal masir. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Anishkurli, dan adalah kamu bersyukur kepadaku, ku Allah. Bersyukurlah kamu kepadaku. Terus digandengkan setelahnya, napa? Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Maksudnya, dan bersyukur pula lah kamu kepada kedua orang tuamu. Ini luar biasa. Jadi kedudukannya Allah, kedudukannya orang tua niku amat sangat spesial, amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai perintah bersyukur mawon digandengkan kali perintah bersyukur kepada Allah. Coba, perintah bersyukur kepada orang tua karena orang tua niku telah memberikan jasa, telah memberikan segalanya untuk kita sebagai anak. Orang tua kita ibu niku mengandung kula panjenengan pinten bulan? 9 bulan kurang lebih. Mengandung anak niku susah, Pak, berat. Bapak-bapak niku mboten percaya, misalnya mboten tahu meteng, mboten dereng ngrasake ngoten maksudnya. Gitu. Dereng tau ngrasake. Nek diomongi mah itu. Gitu. Masalahnya dereng tau ngrasake. Kayak oh, walah gampang meteng hamil. Padahal si ibu, si istri menceritakan beratnya hamil mengandung anak niku tidak akan bisa, walaupun sepersis mungkin pemberitahuan si ibu kepada si bapak niku tidak akan bisa mewakili rasa beratnya mengandung, karena kita yang mendengar itu belum pernah mengalami sama sekali. Sami mohon misalnya ada orang memberitahukan kepada kita, wah makanan ini wah enak sekali, makanan A ini enak sekali, cuma diomongi tok, tapi belum pernah memakan makanan itu, dia nggak bisa bayangke wah enaknya piye toh gitu. Termasuk tadi ya, mengandung anak hamil alias meteng mau loh, niku tidak akan pernah dirasakan oleh bapak karena bapak belum pernah merasakan. 9 bulan kurang lebih, Pak, gembol anak, mengandung anak. Nek ngendikane Quran, wonten Quran Allah ngendikan apa? Wahnan ala wahnin, susah di atas susah, jadi susah kuadrat, bukan di atas susah, betul, tapi diulang, wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Kemudian nanti terus melahirkan, pas melahirkan tuh bertaruh nyawa, Pak. Sakitnya luar biasa katanya, saya juga belum pernah merasakan itu, cuma katanya istri saya, dan saya pernah langsung gitu, kula niku pernah langsung melihat istri saya melahirkan, dan saya sebagai seorang suami niku termasuk suami yang setia. Jadi nek istri hamil melahirkan niku saya menunggui, niku ciri suami setia ngoten niku. Ampun, malah bojonar ngelahiran malah ditinggal. Setia saya nunggoni. Yang saya langsung persis tahu proses sulit dan sakitnya pas melahirkan anak pertama, anak kedua, sing rodok keterucut anak ketiga. Nilapi kula ngambil apa? Tapi kula nunggoni asline. Tapi pas detik-detik mau melahirkan kula, namanya kita nggak ngerasa gitu, saya ngambil air panas ke rumah, tapi pas balik pun brojol. Tapi anak pertama kedua langsung menyaksikan, ya Allah. Terus kula mbayangke ngeten, berarti dulu ibu saya niku melahirkan saya juga seperti yang saya lihat ketika saya melihat istri melahirkan anak-anak saya. Sampai seperti itu ya. Pilunya, beratnya, sakitnya. Nanti akhirnya nek wong pernah ngerasain ngeten iki, ajeng maneni kalih ibuke mikir-mikir. Ya Allah, gitu. Niku Pak.
berbakti kepada orang tua sampai lahir, sampai kemudian diasuh, disusui 2 tahun sampai dewasa, sampai sekarang kula panjenengan sudah bisa mandiri, sebagian kula panjenengan sudah bisa menikah, sudah punya anak. Niku ampun ngantos kesupen, ampun ngantos lali bagaimana perjuangan orang tua kula panjenengan, termasuk bapak juga nggih. Bapak niku menghidupi anaknya gitu. Ngerumati anaknya, mencari maisha, penghidupan untuk si keluarga, istri dan anak-anaknya, mengasuh, mendidik. Makanya kata para ulama kita ini tidak akan ada apapun yang dilakukan si anak untuk membayar jasa orang tuanya, wabil khusus ibu. Sampai enten sing ngendika ngeten. Napa niku menyatakan ngeten. Saya ingin untuk kemudian napa menjadi seorang wanita sehingga saya bisa maaf lupa saya redaksi nih. Pokoknya si anak niku ingin bagaimana membalas ibunya itu dengan cara bagaimana dia sekarang ingat, dia menjadi ibu dan ibu saya itu menjadi anak saya, ngoten. Maksudnya saya hanya bisa membalas jasa ibu saya itu dengan cara saya menjadi ibunya ibu saya. Jadi saya menjadi ibu dan ibu saya menjadi anak saya yang saya kandung, kemudian saya lahirkan, saya susui sampai saya tarbiyah sehingga dewasa dan seterusnya. Baru bisa kula jenengan itu bisa membayar jasa ibu ketika kita jadi ibu untuk ibu kita, Pak. Seandainya bisa, ngoten lho. Ya tidak mungkin, tapi seandainya bisa baru itu bisa membalasnya. Nek mboten mbok kula jenengan sampai mati, sampai wafat berbuat baik pada bapak dan ibu, tidak akan bisa membayar jasa bapak dan ibu kita. Niki nomor 2. Nomor 3, gudang kebaikan yang disebutkan oleh para ulama adalah silaturahmi, menjalin hubungan kekerabatan, menjalin hubungan antar kerabat kita. Rahim itu maksudnya keluarga kita yang memiliki hubungan tali nasab. Nek kula kalian jenengan itu bukan rahim, saudara biasa, saudara seagama. Tapi nek kerabat itu maksudnya ya misalkan kita dengan saudara sekandung gitu, dengan bapak ibu saudara sekandung, dengan paman, dengan bibi dari pihak bapak ibu atau keponakan. Ini ku termasuk saudara sekandung. Ya, saudara kerabat nih, Pak. Rahim. Niku gudang kebaikan, Pak. Nek kula panjenengan pengen mlebu swarga, nggih, ampun ngantos kula panjenengan kemudian sampai memutus silaturahim dengan kerabat kita, dengan saudara-saudara kita, apalagi dengan saudara kandung. Niku kula wanti-wanti, ampun, nggih, jangan sampai kula jenengan bermusuhan, nggih, saling mendiamkan antara saudara kandung, karena niku jalan menuju surga niku silaturahmi. Silah niku maksudnya menghubungkan apa? Persaudaraan antar kerabat sing rukun kalih keluarga kerabat niku sing rukun. Jangan sampai congkrah. Ayate Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Wal arham niku mansub, wal arhama dengan fathah. Wattaqullah, dan hendaklah kalian wahai hambaku bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi tasaaluna bihi, yang nama Allah itu kalian gunakan untuk saling meminta. Nek wong Arab nih kan kadang ngeten. Nek napa meminta nyuwun kalih wong kalih saudaranya itu as'aluka billah gitu. As'aluka billah, aku minta demi Allah kepadamu. Karena wong Arab niku termasuk orang yang napa nggih? Cukup sering sumpah,
cukup sering menggunakan nama Allah. Nek jenengan mungkin kalau orang Indonesia nggak lazim nggih. Titik Allah Allah niku nggak lazim, Pak. Tapi nek wong Arab niku sithik-sithik Allah, Pak. Nggih. Ambok maling nggih sering nyebut nama Allah. Saya itu niku. Ya. Jadi misalnya wallah ini, wallah saya lapar. Mau ngomong saya lapar tetap nganggo menyebut nama Allah. Demi Allah wallahi saya lapar. Wallah saya haus, lah haus menyebut nama Allah gitu. Apalagi minta nopo as'aluka billah. As'aluka billah. Bener saya minta ini kepadamu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah niku maksudnya. Nah, kemudian wal arhama, dan takutlah kalian kepada al-arham tadi kerabat yang punya tali nasab, hubungan nasab kalih kula panjenengan monggo dijaga niku. Nggih, kula berwasiat niki untuk diri saya sendiri niki. Kula kuwi nek ngisi, Pak. Kula niku nek ngisi pengajian seperti ini paling utama isi pengajian untuk diri saya sendiri, Pak. Asli niku, kula mboten ngapusi. Jadi sak kula niku di keseharian kok kadang pengen melakukan gini, oh ya Allah, wong kemarin saya sampaikan kok napa terus arep tak langgar dewi. Nggih, dadi kula nek ngisi ngeten iki pertama untuk diri saya sendiri, Pak. Baru nek enten manfaate tambahan untuk jenengan. Tapi nek asli tujuan kula ngisi untuk diri saya sendiri. Kula pesen berwasiat bener-bener mboten enten kula saya sendiri dan juga semua jamaah saya terkhusus yang enten mriki jangan sampai enten sing bermusuhan dengan kerabat sedulur, ampun ngantos bermusuhan, ampun ngantos dendam-dendaman, ampun ngantos saling mendiamkan neng-nengan basa Jawa niki. Lah niku napa? Karena niku hukumnya wajib, silaturahim niku wajib, Pak. Hukumnya mboten sunah, wajib niku. Nek memutus silaturahim niku hukumnya dosa besar, dan termasuk nyuwun pangapunten memutus silaturahim itu salah satu dosa sing akibatnya niku mboten ngenteni enten akhirat. Enten alam dunya pun dikai porskot. Napa niku? Napa bahasane? Dicicil ya, dipun dicicil enten donya niku memutus silaturahim. Makanya kula alhamdulillah sampai hari ini bertahan. Mudah-mudahan sampai akhir wafat kula tidak pernah punya, maksudnya sampai neng-nengan kali sedulur, sampai bermusuhan, tidak ada. Kadang salah paham sedikit biasa, Pak. Nek salah paham sedikit biasa. Neng jatahe cuma 3 hari. Nek ajeng ngenengke kerabat jenengan maksimal pinten? 3 hari. Bar 3 hari haram, dosa besar. Ampun, nggih. Ampun nggih. Insyaallah mriki mboten enten, ya. Insyaallah mboten enten. Kaitannya ikhlas dan amal tadi dengan orang tua, kita beramal tapi secara tidak langsung juga ingin orang tua itu senang, sebab kan kalau anaknya itu soleh, rajin beribadah, pasti orang tua juga senang. Hati kita pasti terbesit kalau kita bersama-sama ke masjid bersama orang tua, atau kita harus didengarkan orang tua, pasti kan kita juga hati kecil kita kan ingin menyenangkan orang tua. Apakah itu juga termasuk riya? Apa yang ditanyakan tadi, maksudnya ketika kita misalkan berbuat sesuatu kebaikan, kemudian juga ingin supaya orang tua kula jenengan seneng seperti itu, seperti misalkan kok anaknya soleh ke masjid, kemudian sholat berjamaah, rajin dan seterusnya untuk juga menyenangkan orang tua. Sebenarnya niki niate asal karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyenangkan orang tua niku efek samping dari nopo? Setelah kepada Allah. Tetap ibadah, tetap ibadah itu hanya Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita boleh ada efek samping lain, tujuan lain di luar itu untuk nopo? Menyenangkan orang tua, karena menyenangkan orang tua itu pada hakikatnya bagian dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak masalah niku. Bagus mawon. Insyaallah taala. Paham gini nomor 3 niki. Kemudian nomor 4, Pak. Nomor 4 min khunuzil bir, yang termasuk gudang kebaikan itu adalah yang keempat adaul amanah,
menunaikan amanah. Jadi amanah ketika kula panjenengan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa saja. Amanah niku tanggung jawab istri, tanggung jawab anak, tanggung jawab jabatan, tanggung jawab uang, apapun tugas niku amanah banget, amanah bener-bener dijaga, bener-bener dilakukan, diarahkan, didistribusikan sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan. Ndak khianat, jujur, bener-bener jujur, jujur pasti mujur, pasti niku jujur pasti napa mujur. Ampun menjadi orang yang kemudian suka berbohong napa khianat. Misalnya kula panjenengan diamanahi membawa uang, bukan uangnya, ya ampun dipakai walaupun 1 rupiah. Paham betul niki? Panjenengan diamani jabatan, dadi ini, dadi itu, dadi RT, dadi RW, dadi camat, bupati, sampai presiden, amanah. Jangan sampai kemudian malah khianat. Ya, misalnya ketua KPK memberantas korupsi malah korupsi. Niku kan ya rada kurang ajar gitu. Ya niki pengkhianat, ngeten niki pengkhianat. Nggih, ampun. Niku ampun ditiru sing ngoten niku. Wong amanah bener niku, nggih. Sampai 1 rupiah pun mboten wani, Pak. Maka dulu niku enten seorang pekerja, nggih, pekerja karyawan lah bahasa niku jenengan sekarang, bekerja kepada seorang tuan. Terus setelah niku pekerjaan niku pergi, Pak. Lah gajine niku belum diberikan pun pergi. Tuannya bingung. Wah ya sudahlah, saya akhirnya gaji pekerjaan niku disimpan oleh sang tuan majikane, karena si pekerjaan ini pun pergi dulu, dan kemudian napa dibelikan kambing. Dibelikan kambing ternyata barokah, kambingnya akhirnya banyak sekali beranak pinak, akhirnya watah barokah. Terus suatu ketika setelah sekian tahun si karyawan ini balik kepada tuannya, kemudian disampaikan, karyawanku fulan, ini saya serahkan semua kambing yang ada di lembah niku, yang jumlahnya ratusan mungkin ribuan untukmu. Loh, saya nggak merasa punya niku, kenapa kok panjenengan memberi saya kambing sebanyak itu? Itu adalah hartamu dulu, bayaranmu yang belum sempat aku berikan kepadamu, saya kembang biakkan semuanya dan itu semua milikmu. Amanah ya Pak, amanah nih. Sampai tidak berani memakai sekecil apapun itu. Sampai dikembangkan jadi begitu banyak kambing, semua diberikan Pak. Tuannya nggak ngambil 1 ekor kambing pun. Nah seandainya rakyat Indonesia dan para pemimpin Indonesia niku amanah seperti ini, anti korupsi, anti mengambil tanpa izin, tanpa kebenaran, sesuai gajinya dan benar-benar jujur, insya Allah Indonesia akan menjadi negara sing makmur, adil makmur. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nggih pripun susah. Mentalnya pun mental koruptor. Nggih angel. Jadi mungkin niat awal dari pejabat ini ngajeng korupsi kok. Nggih golek pulian. Gitu, golek napa? Pulian. Lah kan nyalek butuh pembiayaan. Gitu. Pembiayaannya banyak. Wah, ratusan juta Pak niku. Pas sudah terpilih, program pertama pulian, cari pulian. Cari pulian nek cuma mengandalkan gaji ndak nutup. Terus melakukan apa? Korupsi untuk menutup niku. Setelah menutup dan masih memperkaya diri dari uang yang bukan miliknya. Na'udzubillah min dzalik. Dulu di tempat saya itu ada orang yang nyalek sampai hartanya habis 300-an juta lebih. Qadarullah napa? Kalah. Berkalah masuk rumah sakit jiwa. Sampai sak mriki gendeng. Ya, gendeng gara-gara kalah napa? Nyalek.
Nauzubillah. Ini ku ke berapa lagi? Keempat ya. Kemudian kelima, gudang kebaikan kelima yang disebutkan oleh para ulama kita adalah alla yuti'a ahadan fil ma'siyah. Jangan sampai, oh tadi dalile amanah tadi ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sekalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Termasuk niku nek misale dadi pejabat negara ada bantuan dari pusat, itu nek jumlahnya 1 juta niku sampai desa sampai penerima ya harus utuh pinten 1 juta. Kok pusat Jakarta 1 juta sampai kulon jenengan sing fakir miskin karek 300 Pak. Bocor pinten per orang bocor 700 rupiah. Itu bocor di mana saja. Wah, akan ditanya hari kiamat nanti. Akan dimintai perhitungan wonten hari kiamat. Sing bocor-bocor ki ngoten niku. Nauzubillah. Yang kelima niki gudang kebaikan niku alla yuti'a ahadan fil ma'siyah. Jangan sampai seorang kemudian mentaati orang lain dalam maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Karena niku termasuk hal yang dilarang oleh agama kita. Bagaimanapun kondisi kita, kalau kita niku diperintah oleh siapapun untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mentaati perintah itu. Okay? Karena ketika kita bisa bertahan di atas ketaatan pada Allah, tidak menuruti perintah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi pintu surga, pintu kebaikan bagi kita sekalian. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, dan janganlah seorang yattakhidha ba'duna sebagian kami ya mengambil sebagian yang lain sebagai arbaban, sebagai rob-rob, sebagai Tuhan-Tuhan min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena misalnya kulon jenengan diperintah atasan, misalnya nggih. Atasannya diperintah, yuk misalnya membunuh seseorang apa dijak korupsi berjamaah. Jadi sing berjamaah niku mboten salat tok. Korupsi nggih enten berjamaah. Yuk korupsi berjamaah, yuk. Jangan ngomong-ngomong ya, atau mungkin diajak membunuh seseorang atau melakukan kejahatan apa. Jangan ditaati. Nggih. Karena itu kalau kita taati seakan-akan kula panjenengan menjadikan perintah orang yang memerintah itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La maksiata la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam maksiat pada Sang Pencipta. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian, gudang kebaikan itu adalah yang keenam ya. Yang keenam, gudang kebaikan itu adalah alla ya'mala bihawa nafsihi. Jangan sampai seorang niku melakukan amaliyah dengan dasar acuan menuruti hawa nafsunya. Enggak boleh. Ketaatan amaliyah niku harus berdasarkan daripada dalil Al-Qur'an wal hadits, kemudian al-ijma wal qiyas. Harus berdasarkan dalil dari Quran wal hadis dan dengan bimbingan ulama. Ampun sampai kemudian menuruti hawa nafsu ya. Hawa nafsunya masing-masing. Saat ini muncul ya di zaman sekarang niku tokoh-tokoh yang terindikasi paham-paham sing ranggenah niku liberalisme. Ya mungkin karena sekolahnya jurusan Islam tapi di Chicago Amerika Serikat misalnya seperti itu. Wah, ini bahaya. Macam-macam sekarang niku. Enten sing mengatakan misalkan perzinaan itu boleh kok asal suka sama suka. Islam tidak melarang, sing penting perempuan dan laki-lakinya sama-sama suka. Ini boleh katanya. Wah, ini bahaya. Walaupun yang ngomong profesor, walaupun yang lain tidak peduli, ini tetap salah gitu. Karena ini ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Beragama niku harus berdasarkan wahyu. Wahyu yaitu napa? Al-Qur'an, hadis Nabi ditambah ijma kali qiyas.
bukan dengan pendapat pribadi atau hawa nafsu kita. Pengennya begini enak, pengen begitu enak, tidak boleh nggih. Mboten angsal ngoten. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah gudang kebaikan yang terakhir menika ayastahida fi ta'ah wa yakhafa Allah taala wa yarju thawabah. Kula jenengan harus berusaha istihad, bersungguh-sungguh dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut kepada Allah serta berharap akan pahala yang Allah sediakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka adalah yad'una rabbahum, mereka itu menyeru kepada Tuhan mereka, khaufan dalam kondisi takut, wa tama'an itu berharap, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka itu orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ini poin penting nih kok. Terakhir niki harus wajib kula jenengan itu istihad. Istihad niku pripun? Istihad menika bersungguh-sungguh dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Harus kuat, mantep istihad, kemudian harus berusaha senantiasa takut, khauf pada Allah, berusaha terus berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nek pesen kula nggih untuk yang terakhir niki, supaya kula jenengan sama-sama istiqomah di atas kebaikan menika sampai akhir hayat kula panjenengan semuanya, sampai nanti kula panjenengan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah niku. Coba kunci istiqomah niku yang dua niku, cuma ada dua niki panjenengan bisa amalkan dengan baik. Yang pertama apa? Yang pertama niku adalah sholat fardu secara berjamaah di masjid. Niki usahakan niki istiqomah sholat fardu berjamaah ten napa? Masjid. Niku babul hidayah, Pak. Babut taufik wal hidayah niku bab pintune hidayah, pintune istiqomah niku sholat fardu berjamaah di masjid. Jadi monggo semua nih bapak-bapak, ibu-ibu, monggo sedaya berusaha untuk istiqomah semangat sholat fardu berjamaah di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu nek saged putranipun, putrinipun diajak semua ke masjid. Terutama nek misalnya yang zuhur asar mungkin masih di tempat kerja dan sebagainya, sing tiga niki maghrib, isya dan napa? Subuh niki. Monggo berusaha sekuat mungkin. Di samping pahalanya besar gitu, keutamanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, niku sebagai pintu dan sebab kula jenengan istiqomah. Tiang niku nek istiqomah salate berjamaah di masjid, insyaallah sampai akhir hidupnya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dan husnul khatimah. Niku pertama. Yang kedua, asbabul hidayah wal istiqomah niku, sebab hidayah dan istiqomah niku yang kedua adalah ngaji. Napa? Napa? Ngaji. Ngaji ngeten iki lho. Pengajian, hadir wonten majelis ilmu, hadir wonten majelis para ulama. Ngeten iki bahas Quran, bahas hadis Nabi, membahas kalam-kalam ulama niki sebab istiqomah kalih napa? Hidayah, Pak. Hidayah niku saged awet nek napa? Istiqomah ngajine. Nek mboten istiqomah ngajine bahaya. Biyen sholat bisa jadi sekarang tidak sholat. Males sholat, mboten dicas dengan ilmu, dengan siraman rohani. Akhirnya futur pun mboten sholat, akhirnya mboten sholat. Akhirnya mboten ke masjid karena mboten apa dapat siraman rohani nggih menika ngaji. Pinter majelis ilmu nggih niku penting banget. Ibaratnya ngaji menika napa? Seperti air untuk tanaman. Tanaman menika sehebat apapun kalau tidak disiram dengan air akan kering. Nek pun kering lama-lama terus tidak ada air akan mati, termasuk hati kita semuanya.